Halo, halo, halo. Selamat datang di video kali ini. Saya beserta orang tua saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat vakum kolam renang secara minimalis dengan bahan yang dapat kita jumpai di sekitar. Untuk pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Ruswandi atas inovasi pembuatan vakum kolam ini. Karena inovasinya dapat membantu saya beserta orang tua saya untuk membersihkan kolam renang. Nah, teman-teman, mari kita lihat bagaimana caranya membuat vakum kolam renang versi bapak saya. Cara pembuatan vakum kolam renang. Pertama-tama, kita perlu menyiapkan beberapa bahan-bahan utama atau bahan pokok, yaitu diantaranya pertama kita siapkan terlebih dahulu paralon, kedua selang, dan ketiga pompa air. Paralon yang saya gunakan berukuran 1 inch dan selang berukuran 1 inch seperempat. Kemudian pompa air saya menggunakan Sanyo. Nah, seperti yang kita lihat di video tersebut, paralon putih itu sudah dipotong beberapa bagian. Namun, mohon maaf untuk video pemotongannya tidak terekam. Maka dari itu, saya akan menjelaskannya sedikit. Untuk paralon sebelah kiri dan sebelah kanan dipotong dengan ukuran yang sama, yaitu 25 cm 25 cm. Setelah kedua sisi dipotong dengan ukuran yang sama, maka digabungkan paralon tersebut menjadi satu, seperti yang ada dalam video. Disambungkan dengan paralon yang abu-abu itu yang segitiga. Setelah kedua paralon itu digabungkan menjadi satu menggunakan paralon yang abu-abu itu, yaitu paralon segitiga yang menjadi sambungan, maka kedua sisi kiri dan kanan ditutup oleh paralon penutupnya. Setelah paralon tersebut menyatu dan ditutup satu sama lain, maka orang tua saya mengukur paralon yang putih itu dengan ukuran yang sama sisi juga untuk membuat sebuah lubang penyedot debunya, yang dimana nanti debu itu akan masuk ke dalam lubang paralon tersebut. Paralon tersebut dilubangi dengan lebar 1 cm dengan panjangnya menyesuaikan paralon yang kita potong tersebut. Setelah selesai digaris, maka kita perlu menyiapkan pemotong mesin. Nah, ini mesin pemotongnya sedang disiapkan oleh orang tua saya. Kita masukkan colokannya, lalu dihidupkan. Pinggir yang sudah digarisi kita potong dengan 1 cm lebarnya, dan panjangnya kita sesuaikan.
Tuh, selesai satu, kemudian kita potong yang sisinya lagi. Saat pemotongan diusahakan berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah hasil dari pemotongan menggunakan mesin potong. Bisa kita lihat sedikit bagaimana hasilnya. Ternyata cukup lebar. Nah, ini orang tua saya sedang memutar paralonnya agar menghadap ke bawah. Sesuaikan saja bagaimana lubang itu menghadapnya. Kemudian orang tua saya sedang menyiapkan pompa air. Nah, ini adalah pompa air yang baru. Orang tua saya beli dengan harga Rp500.000. Kebetulan karena tidak punya pompa air yang jelek atau yang gimana, maka orang tua saya membeli yang baru. Harganya cukup menguras kantong. Tapi ketimbang membeli vakum kolam air, ini cukup terjangkau. Kita bisa irit beberapa juta dengan menggunakan atau membuat vakum cleaner ini. Karena harga vakum kolam renang yang asli berjuta-juta. Dan karena kolam renang yang orang tua saya miliki belum selesai dan masih dalam tahap pembangunan. Karena itu masih banyak pengeluaran. Nah, ini adalah mereknya Shimizu pompa air listrik PS 116 bit. Nah, kita lihat pompa air yang baru. Luas. Nah, di sini orang tua saya akan membuat colokan listrik. Nah, ini sedang membuatnya. Menyatukan kabel dengan colokan menggunakan obeng dan korek. Nah, selesai membuat colokannya. Nah, dan ini kita lihat
rangka dari pompa air. Lalu orang tua saya sedang membuat taplaknya. Di sini menggunakan kayu untuk bawahannya. Nah, ini opsional ya teman-teman. Kalian bisa menggunakannya atau tidak, itu terserah kalian. Fungsi orang tua saya menggunakan ini adalah agar mudah untuk dibawa atau dipindah tempatkan. Nah, ini orang tua saya sedang mengukurnya, sedang menggaris. Bisa kita lihat ya kerangkanya dari pompa air, di sana pembuangannya. Kemudian dipotong menyesuaikan dengan garis yang sudah diukur. Nah, setelah dipotong dan diukur, maka kita tambahkan paku untuk menyambungkan sanyo tersebut dengan kayu agar tidak lepas dan kokoh. Menggunakan palu dan kakak tua. Saat pemalu, diusahakan hati-hati agar tidak terkena tangan. Nah, setelah selesai dengan sambungan kayu itu, maka orang tua saya memindahkan sanyo tersebut atau pompa air itu ke dekat kolam untuk kita coba apakah berhasil atau tidak. Nah, ini adalah sambungan dari paralon dan selang. Oh iya, selang yang orang tua saya gunakan dengan panjang 5 meter. Di sini orang tua saya menggunakan selang yang baru dengan harga per meternya 50.000. 50.000 dikali 5 menjadi 250.000 totalnya. Cukup menguras kantong. Nah, ini tampilannya. Untuk panjang paralon itu bisa menyesuaikan dengan yang diinginkan. Bisa 3 meter, bisa 4 meter, ataupun 5 meter. Tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, di video tersebut ternyata ada sedikit kendala. Karena paralon sambungannya copot. Jadi orang tua saya mengambil kawat untuk menguatkan antara selang dengan paralon agar saat digunakan tidak copot. Kita ikat selang dan paralon menggunakan kawat. Ikat sedemikian rupa agar kuat. Nah, ini juga orang tua saya sedang mengikatnya yang bagian depan.
Nah, setelah selesai pengikatan, orang tua saya memotong kabel yang ada untuk dibuatkan kabel terminal karena terminal belum tersedia. Jadi, orang tua saya membuat terminal terlebih dahulu sebelum dinyalakan. Nah, setelah selesai pembuatan kabel terminal, maka orang tua saya sedang mencoba untuk menghidupkannya. Bisa kita lihat bagaimana orang tua saya mencoba. Apakah vakum kolam renang ini berhasil atau tidak? Kita hidupkan terlebih dahulu pompa airnya. Ini adalah kerangka dari pembuatan vakum kolam renang yang modelnya seperti ini. Nah, ini air dari hasil penyedotan vakum tersebut. Namun, pada saat ini ada sedikit kendala karena air dari kolam renangnya sedikit terhambat atau sedikit lama untuk naik ke atasnya. Nah, ini adalah saluran dari pembuangan. Nah, ini adalah air dari hasil penyedotan vakum kolam renang tersebut. Nah, kita lihat bagaimana orang tua saya melakukan pemakuman untuk pertama kalinya. Air dari hasil vakum tersebut tidak kami saring atau tidak kami kembalikan ke kolam renang, melainkan air dari hasil penyedotan tersebut kami buang. Bisa kita lihat perbedaan dari dasar kolam renang tersebut. Bagaimana hasil dari vakum kolam renang tersebut. Bahkan dengan kasat mata pun kita bisa melihat perbedaannya dengan sangat jelas. Yang dimana dasar kolam tersebut perbedaannya cukup menonjol. Dasar kolam renang yang sudah divakum terlihat warnanya jernih dan berwarna biru. Sedangkan dasar kolam renang yang belum divakum terlihat kumuh akibat endapan kotoran kolam renang. Orang tua saya menggenggam paralon dan selang tersebut dengan tenang, melihat bagaimana hasil dari vakum tersebut cukup berhasil. Air yang mengalir dengan cukup deras. Oh iya, disarankan untuk paralonnya satu saja. Jangan menjadi dua ya teman-teman, seperti sambungan paralon orang tua saya. Karena kalau dua paralon akan terasa tidak nyaman saat melakukan pemakuman. Setelah pembuatan ini, orang tua saya akan mengganti paralon tersebut menjadi satu. Karena tekanan dari air itu
cukup berat, jadi terasa tidak nyaman saat penyedotannya. Airnya cukup jernih kalau seperti itu ya teman-teman. Nah, hasil dari penyedotan itu airnya berwarna hijau karena dasar dari kolam renang tersebut berwarna hijau juga. Yaitu kotoran-kotoran endapannya itu mengendap di sana. Kita lihat lebih dekat bagaimana hasil dari pemakuman tersebut. Dasar kolamnya cukup terlihat. Hasil dari pembuatan pakum ini cukup, alhamdulillah, bagus, berhasil, dan tidak sia-sia. Dasar kolam renang tersebut endapannya sedikit demi sedikit terangkat kotorannya. Bisa kita lihat ya teman-teman bagaimana hasil dari proses pemakuman menggunakan mesin vakum yang orang tua saya buat itu. Perbedaannya cukup bagus. Kotoran yang ada di dasar kolam terangkat secara perlahan. Penyedotannya hampir sedikit sama dengan mesin yang ada di pasaran. Meskipun tidak sebagus yang di pasaran dijual, tetapi ini cukup praktis dan berguna untuk sementara bagi yang belum memiliki mesin vakum kolam renang. Dikarenakan vakum kolam renang yang aslinya cukup mahal, maka saya sarankan membuat vakum kolam renang sendiri cukup minimalis dengan harga yang cukup terjangkau. Total dari pembuatan vakum kolam renang ini berkisar kurang lebih 1 juta. Karena pompa air harganya 500.000, selang total harganya 250.000, belum lagi paralon yang putihnya orang tua saya akan membelinya kembali yang baru. Karena paralon yang digunakan saat ini adalah paralon bekas yang ada di rumah, yang dimana satu paralon itu menggunakan 2 sambungan seperti yang tadi ada di video. Menggunakan paralon yang 2 sambungan itu kurang nyaman ya teman-teman saat penyedotannya. Jadi disarankan membeli yang baru kalau tidak memiliki yang panjang. Jadi ya seperti itu, kurang lebih 1 juta. 1 juta itu jauh lebih murah ketimbang beli mesin vakum yang ada di pasaran, yang minimal harganya paling murah 6 juta dan standarnya harga 10 juta ke atas. Cukup murah bukan kalau 1 juta dengan menggunakan pompa air ini? Buat teman-teman yang merasa terbantu atas video ini, tolong like dan subscribe
Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.